Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Jalianti dengan NIM 6670240012 dari kelas 4B. Nah, pada video ini saya akan membahas kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kasus ini berawal dari pengelolaan dana hibah yang masuk dalam belanja APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan belanja hibah sekitar 7,8 triliun. Dana ini diberikan kepada badan, lembaga, organisasi, masyarakat, dan kelompok masyarakat di Jawa Timur. Secara tujuan, dana hibah ini sebenarnya baik karena ditujukan untuk membantu kegiatan masyarakat seperti pembangunan, lingkungan, kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya. Namun, masalah mulai muncul ketika proses pengurusan alokasi dana hibah tidak berjalan secara bersih. Dana hibah yang seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat justru menjadi ruang transaksi. Dalam kasus ini juga muncul pola bahwa kelompok masyarakat atau pihak pengolah hibah ingin mendapatkan alokasi dana, lalu ada komunikasi dan kesepakatan dengan pihak di DPRD agar dana hibah tersebut bisa kembali diperoleh pada tahun berikutnya. Salah satu tokoh utama dalam kasus ini yaitu ada Sahat Tua Pesiman Dicetak, mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Awalnya pada pihak pengelolaan POKMAS yang berhubungan dengan Sahat agar kelompok masyarakat yang mereka koordinasikan ini bisa kembali mendapatkan dana hibah pada tahun 2023. Dalam proses itu terjadi kesepakatan pemberian uang sebagai semacam ijon atau uang muka agar alokasi dana hibah bisa diurus. Nah, menurut pemberitaan, nilai komitmen yang disepakati mencapai 2 miliar dan salah satu penyerahan uang yang terungkap bernilai itu 1 miliar. Kronologisnya, pada Desember 2022, salah satu pihak menarik uang tunai sekitar 1 miliar dari bank. Uang itu kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk dibawa ke Surabaya. Setelah itu, uang tersebut diserahkan kepada orang kepercayaan Sahat di salah satu mal Surabaya. Setelah uang diterima, Sahat memerintahkan agar uang tersebut ditukarkan ke mata uang asing, yaitu dolar Singapura dan dolar Amerika. Dari rangkaian inilah KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya pada 14 Desember 2022. Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan Sahat Tua Simanjuntak dan beberapa pihak lain sebagai tersangka. KPK juga menyebut bahwa dari pengurusan alokasi dana hibah untuk POKMAS, Sahat telah menerima uang sekitar 5 miliar. Jadi kasus ini tidak muncul tiba-tiba, awal mulanya berasal dari proses alokasi dana hibah yang tidak transparan, lalu berkembang menjadi praktik suap dalam pengurusan anggaran. Nah, kasus ini kemudian berkembang lebih luas. KPK menetapkan 21 tersangka dalam pengurusan dana hibah POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Dari 21 tersangka tersebut, 4 orang merupakan penerima suap dan 17 orang lainnya merupakan pemberi suap. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada satu orang, melainkan pola yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengatur alokasi, pengurus POKMAS, pemberi uang, hingga penerima keuntungan. Menurut saya, bagian awal kasus ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kasus korupsi APBD tidak selalu berbentuk pencurian langsung dari kas daerah. Korupsi bisa jadi sejak tahap perencanaan dan pengalokasian anggaran. Dalam kasus ini, dana hibah yang seharusnya menjadi alat bantuan untuk masyarakat justru menjadi alat tawar-menawar politik. Jika dikaitkan dengan APBD, kasus ini paling kuat berada pada bagian belanja daerah, karena dana hibah adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah daerah. Tetapi kasus ini juga berkaitan dengan pendapatan daerah, karena uang yang digunakan berasal dari sumber penerimaan daerah dan dana transfer. Artinya, uang yang dikorupsi bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang publik. Sementara itu, dari sisi pembiayaan daerah, kebocoran dalam belanja ini seperti bisa mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program lain yang lebih penting. Masalah utamanya adalah perubahan fungsi dana hibah. Seharusnya kan dana hibah ini diberikan kepada kelompok yang masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun dalam kasus ini prosesnya justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Akibatnya belanja daerah tidak sepenuhnya diarahkan untuk kebutuhan publik, tetapi menjadi ruang transaksi.
Dampak dari kasus ini, terlihat jelas ya. Yang pertama itu masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan, karena dana yang seharusnya membantu mereka tidak sampai secara maksimal. Terus kualitas belanja daerah menurun karena anggaran besar tidak menghasilkan manfaat yang sebanding. Terus yang ketiga itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan DPRD ikut turun. Keempat, pembangunan daerah terganggu karena uang publik tidak digunakan secara tepat sasaran. Nah, menurut saya kasus ini membuktikan bahwa besarnya anggaran tidak menjamin keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu dikelola. Jika prosesnya tertutup, verifikasi lemah, dan pengawasannya tidak kuat, maka belanja daerah bisa menjadi pintu korupsi. Solusi yang pertama yaitu pemerintah daerah harus memperkuat verifikasi penerima hibah. Setiap penerima harus jelas identitas, alamatnya, terus pengurusnya, rekeningnya, kegiatannya, dan manfaatnya. Kedua, proses pengusulan hibah harus dibuka kepada publik. Terus masyarakat juga perlu tahu siapa yang mengusulkan, siapa yang menerima, berapa nilainya, dan untuk kegiatan apa dana digunakan. Ketiga, harus ada pemeriksa lapangan, bukan hanya pemeriksa dokumen. Keempat, pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan hanya setelah laporan akhir dibuat. Kelima, ruang transaksi politik dalam belanja hibah harus dibatasi agar aspirasi masyarakat tidak berubah menjadi jatah anggaran. Nah, kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya pendapatan atau banyaknya belanja. Yang paling penting adalah apakah uang publik benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sekian video yang saya tukar. Terima kasih. Cukup sekian video yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.